Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman komputer, khususnya adalah mengenai Pascal. Kali ini kita akan memakai Pascal yang ada di Android. Nah, silahkan Anda pergi ke Play Store, kemudian ketikkan Pascal di sini. Kita ambil yang ini. Oke, kemudian kita install. Kita tunggu nih ya. Tidak memerlukan banyak memori karena cukup dengan 5,4 MB saja. Nah, ini kalau Pascal yang kita pakai di HP. Nanti akan saya pandu juga nanti kita akan memakai Pascal dari laptop atau dari komputer. Nah, ini tampilan Pascal. Ini pilihannya. Oke. Jadi ini kalau kita mau buat file baru, ini buat folder. Oke, ini kalau di sini ini kita mengcompile. Compile ini apa tujuannya? Adalah untuk mencek program yang kita ketikkan itu sudah benar atau tidak. Ketika ada kesalahan dia akan ngasih tahu, oh ternyata ada error gitu. Contoh nih, main program tidak ditemukan. Ada suggest-nya disarankan ditambahkan ada begin sama end titik. Kemudian ini yang tombol play itu namanya untuk run, menjalankan program. Kalau ini, nah ini ada file baru, ada untuk buka file, kita mau menyimpan atau ibaratnya simpan ini save, kalau simpan sebagai berarti save as gitu ya, kalau pada komputer biasa. Ini berarti kita undo atau undo kalau kalian bilang ya. Ini redo, ada tempel, ada salin semua, ada buka drawer. Oke. Ini karena dalam bahasa Indonesia nih ya. Ada copy paste berarti. Nah, di sini kita akan coba mengetik program. Kalau dalam Pascal, kita akan memulai suatu program itu, judulnya itu adalah dengan nama gitu ya. Judul program kita apa? Misal nih, namanya adalah program coba-coba. Nah, pada Pascal, untuk judul itu nggak boleh ada spasi. Oke, maka coba-coba kita ini adalah coba-coba tanpa spasi atau coba-cobanya pakai underscore. Boleh. Kemudian kita enter. Kita pakai uses crt, uses crt, titik koma. Nah, setiap akhir program satu barisnya itu pada Pascal selalu diakhiri dengan titik koma, kecuali yang baris terakhir sekali nanti. Oke, habis uses kita mulai pakai begin. Oke, begin apa gitu ya. Kemudian begin aja. Kemudian kita write. Write ini kan menulis ya. Nah, untuk pada Pascal, write ini ketika kita ketikkan write, buka kurung pakai ain ini, berarti ini adalah apa yang mau kita tampilkan dalam Pascal. Oke, misalnya kita kasih nama ini adalah program coba. Oke, atau program belajar Pascal lah ya. Program belajar Pascal. Nah, kalau ada ain buka, maka ada ain tutup. Kemudian ada kurung buka, berarti otomatis ada kurung tutup. Akhirnya dengan titik koma. Kemudian untuk merekam apa yang sudah kita ketik, maka kita pakailah dia read line. Dia membaca gitu ya, membaca apa yang sudah kita ketik semua gitu. Dan kita akhiri dengan end titik. Oke, ini sudah selesai namanya nih. Ini program yang paling sederhana pada Pascal. Apa langkah selanjutnya setelah kita ketikkan? Maka kita pakai yang centang ini. Kompilasi berhasil katanya. Apa terjadi kalau seandainya ini tidak saya pakai titik koma? Kita titik centang. Nah, oke, maka ini akan keluar dia. Kesalahan sintak diharapkan koma namun begin ditemukan. Nah, titik koma kita belum ada sebelum begin katanya. Kita cek lagi apa tadi katanya lagi.
Suggest-nya apa? Insert token titik koma before token begin. Replace token begin by token koma. Nah, itu katanya. Nah, jadi di sini mesti kita tambahkan titik koma. Oke, kita compile, berhasil, kemudian baru kita run. If you cannot enter data via keyboard, please change keyboard. Oke. Nah, ini dia. Oke, program belajar Pascal ini akan keluar. Nah, ini apa nih yang di atas ini? Ini default pada Pascalnya. Jadi kita kalau nggak mau menampilkan initialize the console screen ini, bisa saja dengan cara adalah kita pakai ini back kembali ya. Maka kita pakai setelah begin ini adalah membersihkan layar. Program membersihkan layar apa itu? Dengan menggunakan clear screen. Clear itu dengan CLR, screen itu SCR. Oke, kita pakai ini. Kemudian kita compile lagi, berhasil, kita run. Nah, hapus kan? Nah, ini yang program Pascal, program belajar Pascal ini yang terdapat pada yang tulisan kuning di dalam write. Jadi apa yang mau kalian ketik di sini itu yang tampil. Kalau kita mau menampilkan 2 baris, write lagi. Oke, pakai ain. Program belajar Pascal bersama Bu Prima. Oke. Tutup kurung. Oke, lagi write. Right. Jadi kalau ada salah, dia akan berwarna ungu gitu ya. Right. Oke, ain kita. Kemudian di jurusan teknik mesin. FT UNP. Oke, kita tutup kurung, titik koma. Kita coba compile, berhasil, kita run. Nah, ternyata ini semua satu baris nih. Program belajar Pascal bersama malah dempet ya. Pascal bersama nggak ada spasi. Bersama Bu Primadi jadinya ya. Bu Prima. Harusnya ini kan 2 baris, 3 baris gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat menjadi 3 baris? Maka write di sini kita tambahkan dengan ln. ln ini adalah line. Line itu kan baris. Maka dia akan berubah menjadi right line. Kita tengok berapa baris dia. Nah, tuh. Program belajar Pascal bersama Bu Prima ini 1 baris di jurusan teknik mesin FT UNP. Oke, maka ketika kita pakai right line-nya hanya pada baris kedua, maka ini akan menjadi bersama Bu Primanya gabung ke right sebelumnya. Untuk yang berikutnya akan pindah ke baris berikutnya di jurusan teknik mesin ini. Tapi ketika di write di sini kita pakai ln juga, kita lihat hasil run-nya. Nah, ini akan menjadi 3 baris. Nah, paling afdol lagi semua kita kasih write line. Kenapa yang terakhir juga dikasih write line, Bu? Nah, agar nanti ketika kita mau menambahkan write 1 lagi, dia nggak akan gabung ke baris yang ketiga ini, tapi langsung otomatis di baris yang keempat. Jadi kalau ada 3 write line, maka akan ada 3 baris yang akan muncul. Oke, silahkan dicoba. Selamat belajar menggunakan Pascal. Ini adalah yang paling basic. Seperti apa selanjutnya? Tunggu video berikutnya. Oke, setelah ini berarti apa yang mesti kita lakukan? Bisa buat folder, bisa. Ini bisa kita salin semua, bisa. Kalau Anda mau save juga bisa. Nih, simpan. Mau buat nama apa? Simpan sebagai lah ya. Nah, ini mau dibuat nama apa? Oh, misalnya program coba 1 gitu, silahkan. Oke ya. Kita sudahi materi kita sampai di sini untuk pengenalan Pascal tahap 1 lah ibaratnya ya. Silahkan mencoba. Tugasnya saya post nanti di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.